Kalau untuk di WMU ini tidak harus ASN. Betul. Tidak harus ASN, boleh Ya. BUMN, boleh swasta, boleh personal. BUMN, boleh swasta ataupun secara personal yang masih berlayar. Describe kan, menggambarkan. Betul. Yang pernah sepengalaman saya dulu ya. Betul. Kita harus menggambarkan goal kita itu nanti apa. Betul sekali. Kemudian, itu exactly clear sekali. Motivation letter kita harus jelas. Tujuan kita kenapa mau milih WMU, kenapa milih jurusan ini. Betul. Itu harus benar-benar spesifik dan benar-benar objektif. Ya. Dan nanti setelah pulang dari sana pun mengaplikasikannya harus dijelaskan ya. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya sangat menentukan Pak David karena sponsor akan memilih berkas-berkas yang masuk, aplikasi yang masuk. Dia akan memilih. Mereka bukan mencari seseorang yang hanya pintar secara akademik. Yang mereka cari adalah seseorang yang berdampak buat lingkungan, buat masyarakat, buat negaranya. Itulah kenapa saya menceburkan diri menjadi volunteer di 2 kesempatan sebagai volunteer di bidang edukasi maupun volunteer di SDGs di Indonesia, karena ini membuka kesempatan saya untuk lebih berdampak nanti kalau saya kembali ke Indonesia. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah sponsor tadi. Betul. Nah, berarti Mas Ade sendiri kan dapat full sponsor ya berarti ya? Full scholarship. Nah, full scholarship. Iya. Nah, kemarin ini udah dapat sponsornya dari mana nih kan? Baik. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Baik, tapi ada satu yang lupa saya Pak David, bahwa di WMU persyaratan yang harus dipenuhi juga adalah mahasiswa tersebut ada lulusan sarjana. Ya, bachelor ya. Dengan IPK minimal 3.00 GPA-nya. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi itu persyaratan utamanya administrasi pertama lah ya. Betul. Ya, itu yang membuka. Selain itu adalah aplikasi yang mana ada daftar panjang pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi dan itu menentukan kita dapat letter of acceptance atau tidak dan mendapatkan full scholarship atau tidak. Betul. Pada saat itu alhamdulillah pada saat pertama saya daftar, saya tidak menunggu lama. 4 hari setelah saya apply, saya mendapatkan letter of acceptance dari World Maritime University. Then after that I'm waiting at least 3 weeks. Ya, karena pada saat itu saya bilang kayaknya saya nggak bisa berangkat deh. Saya bilang soalnya kalau cuma diterima ini saya tidak punya dana sebesar itu 2 miliar untuk bisa sekolah di sana. Itu kan baru hanya diterima doang ya. Tapi saya sudah senang sekali. Saya bilang, oh my god, saya bilang this is dream come true. Even though that I'm realize that this is not easy because I have to pay more gitu. Dan pada saat itu saya coba apply ke World Maritime University dan university mendistribusikan, membantu aplikasi saya untuk diserahkan ke donatur atau sponsor. Tapi harus melalui proses seleksi. Jadi berkas-berkas kita diseleksi, mereka akan bantu. Setelah mereka bantu, mereka akan mengabari kalau kita lulus atau tidak. Pada saat itu alhamdulillah 3 minggu setelah saya menunggu 3 minggu, saya mendapatkan full scholarship dari ITF Seafarer Trust London. First full trip ke London dan juga cover everything tempat tinggal dan segalanya. Betul. ITF itu adalah International Federation Transport, federasi transport dunia yang terbagi atas 3, kalau di sini 3 matra ya, ada laut, udara, sama darat. Kebetulan ITF Seafarer Trust ini concern ke bidang pendidikan juga, memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan pulang ke Indonesia untuk berkontribusi lebih kepada bangsa di bidang maritim. Ya. Berarti tadi dapat scholarship-nya dari full scholarship ITF ya. ITF Seafarer Trust ya. Nah, kemudian tentu kan di UMU sendiri kan punya beberapa jurusan. Betul. Karena seingat saya itu ada yang waktu saya apply itu saya ngambilnya Maritime Education, MIT. Training MIT ya. Kalau Mas Ade sendiri ngambil jurusan apa nih? Dan kenapa ngambil alasannya ngambil itu? Baik, terima kasih. Jurusannya di World Maritime University itu ada 7 spesialisasi. Kebetulan spesialisasi saya adalah Maritime Safety, Maritime Safety, Environmental and Administration atau kita sebut MSEA. Ya, mungkin Pak David kalau tadi MIT ya. MIT. Dulu yang saya nyoba itu di MIT. Betul. Ada jurusan lain seperti Port Management, Shipping Management Logistik, Energy Management, ada Maritime Law juga.
kebetulan kenapa saya milih ini karena spesifikasi saya pelaut dan mudah bagi saya untuk lebih saya ingin kebetulan background pelaut ini lebih cocok di jurusan ini. Dan banyak dari mahasiswa mengambil jurusan ini karena saya tidak bilang ini jurusan terbaik, tapi jurusan mahasiswa terbanyaknya dan favorit itu ada di jurusan saya. Kebetulan alumni kita dari jurusan ini, Kitaklim, Sekjen AIMO, itu lulusan jurusan saya MCA tahun 91 atau 95 saya lupa. Jadi itu yang membuat kami masuk ke jurusan ini bersemangat gitu. Tetapi lepas dari itu adalah meningkatkan keselamatan. Karena negara saya berpikir negara saya banyak sekali kecelakaan kapal. Dan negara kita kepulauan. Betul sekali. Dan di situ saya diajarkan banyak sekali tentang teori dan praktik bagaimana meningkatkan kapasitas diri kita, meningkat SDM kita dalam ikut berkontribusi mengurangi angka kecelakaan di bidang maritim dan meningkatkan keselamatan tadi. That's why I'm choose MECA specialization at WMU. Ya, berarti pilihannya tadi ke maritime safety in environmental, kemudian lingkungan pada David. Ya kalau kita kalau sampah, pencemaran polusi, dan itu satu paket yang saya pelajarin. Karena kalau tadi kan walaupun saya nggak meneruskan kenapa alasan dulu saya memilih education training itu karena kebetulan memang kan penempatannya di kampus. Nah, tapi ternyata kalau Mas Ade kan beda. Dia larinya ke maritime safety dan lingkungan, lebih ke keselamatan transportasi, kayak gitu arahnya ke sana lebih ke administrasi maritim. Nah, kira-kira Mas Ade selama pengalaman di sana nih, ini kan nggak gampang ya. Betul sekali. Nggak gampang banget. Dimana kita yang biasa hidup di negara Indonesia yang punya dua musim. Kemudian kita harus beradaptasi dengan lingkungan, budaya. Karena sepengalaman sendiri, saya di NPC aja waktu itu walaupun nggak lama harus menyesuaikan juga. Betul Pak David. Itu benar sekali. Di Indonesia kita bisa makan enak. Bisa makan murah. That's something I'm missing Indonesian food. Itu yang saya rindukan pada saat luar negeri itu mencari makanan Indonesia, tempe, pete jengkol. Itu salah satu yang saya cari di Asian store. Nah, terakhir nih Mas Ade. Dari pengalaman Mas Ade tadi, dari mulai prepare karena prepare Mas Ade tadi kayaknya lumayan. Saya lengkap. 1 tahun Pak David, saya prepare. Kalau kita hanya dadakan, saya rasa orang yang punya prepare lebih dalam, lebih panjang, hasilnya akan jauh lebih baik. Dibandingkan orang yang dadakan. Betul. Preparation itu salah satu kunci membuka kesempatan. Karena di dalam tricky sekali memang. Pertanyaan itu sangat menjebak. Karena dia mencari sosok orang leadership, tetapi juga yang punya kontribusi nanti. Kalau sudah saya kasih kesempatan, kamu harus berdampak kepada industri maritim di negaramu maupun secara global, agen perubahan dunia. Dan itu yang diminta oleh sponsor-sponsor. Jadi memang lebih baik persiapkan secara matang, buat jangka pendek, jangka panjang goalnya, sehingga mudah terrealisasi. Jangan menunggu sampai hari H datang lalu kita semuanya jadi satu, jadi itu pasti nggak akan termanage gitu. Memang perlu persiapan lah. Saya ikut coaching klinik juga, saya ikut banyak seminar-seminar, saya ikut pameran pendidikan Eropa juga kalau digelar di Jakarta. Saya aktif keliling-keliling cari informasi, saya join seminar bagaimana meningkatkan motivation letter yang bagus supaya dilirik, statementnya juga. Itu banyak harus jadi pertimbangan kita juga untuk hati-hati menulis gitu loh. Karena ini peluang kita. Kita sponsor itu memberikan dana 2 miliar, tapi saya nggak memberikan cuma-cuma. Harus ada feedbacknya dong. Betul. Saya cari orang yang punya dampak, bukan hanya akademiknya bagus. Kalau orang pintar banyak pada tapi orang yang berdampak sama lingkungan itu nggak banyak. Makanya mereka bisa mencari dari CV tadi. CV itu menggambarkan secara psikologis personality dari kita, hal apa saja yang sudah dicapai. Nah saya jadi kepikiran Mas Ade Tadi kan begitu kita mau apply keluar, yang pertama sudah pasti tadi sarjana Betul, harus sarjana. Kemudian apakah memang kita sudah harus berstatus ASN dulu nih? Kalau Mas Ade kan statusnya berangkat udah ASN Atau misalnya
teman-teman yang bekerja di swasta. Betul. Atau misalnya dia masih perorangan. Betul. Kan pasti banyak banget nih teman-teman yang mungkin adik-adik yang berminat yang berminat, mungkin mereka masih berlayar, tapi mereka belum ada naungannya. Dalam arti kata mereka masih berlayar, masih di perusahaan swasta gitu. Nah, ini bagaimana nih? Atau pada saat berangkat dulu ada nggak teman-teman yang dari Indonesia yang bareng gitu? Oke, baik. Pertama yang harus saya garis besari, WMU itu memang 80%-nya mahasiswanya adalah agen pemerintahan. Seperti ASN ya, maupun orang-orang yang bekerja BUMN, perusahaan pelayaran atau di institusi pelayaran di negaranya masing-masing. Tetapi 20% mahasiswa itu mereka itu ada yang dari swasta, ada yang backgroundnya pelaut, murni gitu. Jadi tidak ada saklek dikunci sama WM itu untuk hanya ASN. Jadi semua orang bisa, Pak David. Ini kesempatan sebenarnya buat pelaut, buat orang yang kerja di swasta juga untuk apply beasiswa, karena WMU tidak menutup kemungkinan jadi tidak mengunci persyaratan itu hanya sebatas buat government employee, tapi buat seluruh lapisan masyarakat yang tertarik dalam bidang maritim. Gitu. Jadi everyone have chance to study at World Maritime University. Gitu. Jadi nggak ada namanya hanya buat pelaut, dan hanya pelaut. Yang lain juga boleh yang tidak buat pelaut. Walaupun memang World Maritime ini kan identiknya dengan pelayaran, ya kan? Karena jurusan-jurusan kan banyak pelayaran. Betul. Ya kan? Karena kan ada jurusan KTK juga ya. Shipping, tata laksana. Juga ada jurusan kayak shipping management logistik, ada port management. Sebanyak jurusan-jurusan energi manajemen juga. Kalau yang jurusan umum, Mas Ade? Jurusan umum basicnya seperti ini. Ada jurusan mahasiswa yang saya temui, saya punya kolega, dia jurusan kebetulan jurusan administrasi pelabuhan dulu ya di negaranya, seperti KTK mungkin. Dia ambil spesiasi adalah shipping SML, shipping maritime logistik. Oke, Mas Ade. Berarti yang tadi dijelasin Mas Ade kan ada beberapa jurusan ya. Di WMU itu. Yang pertama ada jurusan MET atau kita sebut Maritime Education Training. Second itu ada Maritime Safety, Environmental Nutrition atau disebutnya MCA. Yang jurusannya Mas Ade tadi jurusan saya. Yang ketiga juga ada jurusan Shipping Management Logistik (SML). Selain itu ada Port Management. Ada energy management. Energy management ini masih ke MEM, Maritime Energy Management. Maritime Energy Management. Dan the last one is Maritime Law. 6 ya? Ya, ada 6. 6 ya? Iya, sama satu lagi OSGAM, ada 7. Ocean. Iya. Oke, berarti semuanya tentang kepelautan. Semua yang korelasi sama dunia maritim. Ya. Jadi kalau memang kita yang backgroundnya pelayaran, ya berarti berangkat memang sudah ada basic ya. Basic itu lebih mudah lagi kalau kita basicnya pelaut di dunia maritim, akan lebih eye-catching lagi dengan mata kuliahnya. Karena mata kuliah kita itu basicnya ada materi kuliah yang kita dapatkan, misalnya ya ada istilah-istilah dalam konstruksi kapal, stability, terus dalam keselamatan, istilah-istilah dalam kapal itu hanya mahasiswa-mahasiswa yang backgroundnya pelaut yang paham. Sementara mahasiswa-mahasiswa yang dari umum dia akan 2 kali kerja lebih keras untuk bisa memahami itu. Itu keuntungannya, Pak David. Jadi kalau ada ujian mungkin kita lebih merasa confident dibandingin anak-anak yang backgroundnya mestinya dari ekonomi misalnya. S1-nya memang bukan pelayaran ya. Bukan, gitu. Itu lebih sulit karena pada saat kita masuk pertama kita menjalin namanya orientasi dulu. Mata kuliahnya sama semua sebelum masa penjurusan. Dan itu boleh dibilang tantangan buat kita karena kita sekolah di luar negeri ini bukan bawa nama pribadi, Pak David. Kita sekolah bawa nama Indonesia. Bawa nama negara. Betul, nama forum. Saya juga kaget begitu saya datang di UMU, ternyata teman-teman saya ini bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka orang-orang yang expert di negara mereka yang sudah sering tampil di IMO. Dan pada saat ada forum mata kuliah diskusi, mereka itu tampil benar-benar membawa nama negara mereka. Saya dari India, saya dari Georgia. Jadi mereka dengan sangat confident memperkenalkan nama negara mereka. Jadi ini tantangan juga buat kami dari Indonesia gitu. Jadi kalau kami nggak bisa jawab, kami tidak tahu apa-apa tentang mata kuliah ini, sama aja mempermalukan nama negara. Jadi berat sekali bebannya, bukan hanya membawa nama individu, tapi membawa nama bangsa. Ketika saya di forum misalnya, ada satu pengalaman saya ketika ada mata kuliah tentang pencemaran lingkungan, itu di situ disorot Bali. Bali disorot mengenai plastik yang banyak di lautan.
ini ancaman terhadap ekosistem laut. Dan pada saat itu mahasiswa Indonesia yang ditanya saya, Indonesia, what do you think? Dan itu muka saya langsung merah. Saya bingung, saya harus menjawab apa gitu kan. Teman-teman saya bilang, Bali is beautiful, but Putra not really beautiful ya. There's a lot of problem and challenges. Dan saya bilang, yes. Saya bilang, meskipun pada saat itu saya sedih gitu melihat negara saya terekspos jeleknya, tapi saya harus menjelaskan real bahwa ini tantangan buat government, buat pemerintah Indonesia. Memang plastik adalah masalah besar buat ekosistem kita. Kita pengekspor nomor 2 plastik terbesar di dunia untuk plastik pencemaran lingkungan ya. Makanya pada saat itu mereka panggil saya bukan namanya Ade Mardhani Putra atau Putra, tapi mereka manggil Indonesia. Dan itu benar-benar sampai saya jadi student terakhir di WMU, yang atribut yang melekat sama kita itu bukan nama kita, tapi Indonesia. Gitu. Indonesia terkenal lagi. Terkenal karena negaranya kepulauan terbesar, negaranya ekosistem sumber dayanya bagus, tetapi dan problemnya Bali lagi. Yang disorot adalah Bali. Orang tahu semua Bali dan muka saya merah sekali. Saya diledekin sama teman tetangga dari Malaysia. Jadi masalah besar buat Indonesia. Saya bilang karena itu saya ada di sini untuk jadi agen perubahan buat negara saya. Itu cukup jawaban yang diplomatis untuk memberikan salah satu hentakan ke teman-teman saya. Yes, this is my weakness in our country, but we are here. We are here to be agent of change. Someday we back to Indonesia and more contribute how to protect marine environment. Dan saya memiliki pengalaman hampir sama dengan betul ya. Waktu di MTC itu tiba-tiba saya disamperin, katanya ada salah satu mentornya itu bilang begini, tadi pagi saya lihat berita, David katanya, tadi pagi saya lihat berita, dia bilang di berita itu ada orang naik kereta naik di atas katanya. Naik kereta. Tapi memang waktu itu memang keadaan transportasi khususnya kereta api di kita kan memang masih masih seperti itu gitu loh, keadaannya memang belum seperti sekarang, dan alhamdulillah kan semenjak itu kan berubah. Tapi maksud saya, pengalaman itu yang membuat kita itu tapi membuat kita menjadi termotivasi juga. Gitu loh, untuk kita tuh bisa berbuat apa sih gitu lah, dan kita bisa menunjukkan sisi baiknya gimana. Oke, Mas Ade, rasanya banyak banget nih pengalaman sharing-sharing yang Mas Ade bisa sampaikan. Saya bisa tarik tadi dari yang Mas Ade sampaikan nih, khususnya kepada teman-teman adik-adik yang masih bisa dikatakan saat ini masih S1 baru lulus, atau misalnya memiliki keinginan untuk mencapaikan cita-citanya khususnya di World Maritime University ini. Tadi yang pertama persiapan kan? Kemudian mental penting loh Pak David, mental, karena untuk ikut tes IELTS itu tidak hanya butuh cukup finansial, tetapi cukup mental. Kadang kita begitu lihat grade kita ternyata di bawah standar, biasanya orang udah give up dulu kan. Nah, itu yang harus dimotivasi lagi, gimana caranya supaya nggak menyerah. Gitu. Nah, kemudian tentunya itu tadi pantang menyerah Pantang menyerah, don't give up. Kalau ada orang teman saya cerita, kemudian dari Tunisia 3 kali dia apply pada David, baru bisa 3 kalinya keterima di WMU. Nah, kalau saya sudah menyerah duluan. karena waktu itu saya kecewa, bisa dikatakan saya kecewa gitu. Waktu di Kobe-nya sudah keterima, tapi karena satu dan lain hal akhirnya saya nggak jadi. Akhirnya udah saya bilang nggak saya terusin. Akhirnya saya ngambil di dalam aja jadinya. Jadi itu teman-teman sekalian, yang menjadi poin penting. Saya garis bawah di sini adalah, kalau untuk di WMU ini tidak harus ASN. Betul. Tidak harus ASN, boleh BUMN, boleh swasta, boleh personal. BUMN, boleh swasta, ataupun secara personal yang masih berlayar. Jadi ini temanya bisa saya katakan itu bagaimana kita yang berlatar belakang pelayaran, sekali. Bagaimana yang kita berlatar belakang pelaut, pekerjaan itu tidak hanya di atas kapal. Tidak seperti Pak David sekarang jadi lecturer kan, terus ada kerja di biro klasifikasi atau di organisasi internasional. Sebenarnya peluang-peluang untuk kerja di dunia maritim itu besar, nggak hanya pada satu sisi. Mungkin kita hanya terpatok hanya satu jabatan aja itu yang membuat agak sempit pemikiran. Sebenarnya kalau teman-teman semua nanti punya kesempatan yang sama kayak saya wakilin Indonesia di World Maritime University, karena
kita ke sana itu namanya sudah wakilin Indonesia. Kita disebut pernegara Indonesia. Itu punya beban yang nggak ringan gitu. Selain jadi mahasiswa, kita juga dituntut untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan juga. Saya sebagai duta Indonesia, artinya selain belajar, saya turut mempromosikan kebudayaan Indonesia. Dan itu suatu pengalaman yang luar biasa buat saya ketika saya diminta ambasador kedutaan besar dari Denmark, dari Swedia itu untuk ikut karnaval internasional. Saya pakai pakaian Indonesia dan saya juga meramaikan pasar Indonesia dengan jadi pengisi suaranya di sana untuk nyanyi pada saat itu. Begitu melihat Indonesia dikagumi budayanya, terus ada namanya International Day. Saya seluruh mahasiswa WM itu wajib membuka stand makanan negaranya masing-masing dan wajib memperkenalkan kebudayaannya melalui tarian ataupun bentuknya itu. Dan itu luar biasa, jiwa nasionalisme kita benar-benar diuji. Dan di situ kerasa karena kita minoritas, semakin Indonesia itu kita tuh semakin tinggi di sana, semakin kuat. Jadi teman-teman, that's something that you cannot repay with other thing, karena ini sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam hidup. Sangat berharga sekali. Sangat berharga, ketemu teman dari luar negara dengan berbagai latar belakang maritim, terus juga jadi kesempatan untuk ketemu dengan banyak pemimpin dunia, termasuk saya merasa bangga karena banyak profesor-profesor datang seperti dari EMSA, langsung dari AIMO untuk mengajar kami gitu. Jadi kami merasa privilege gitu. Kalau saya pulang ke negara saya, mungkin saya ketemu orang EMSA itu sesuatu yang big deal gitu ya. Tapi di sana itu saya dikasih kartu nama langsung. Every time you want to ask me, text me gitu. Jadi saya merasa saya punya fast track jalur gitu kan sebagai alumni untuk dapat informasi, membangun networking. Itu yang kesempatan yang tidak boleh lupa ketika kita ke WMU. Membangun network itu jadi kesempatan kita sebesar-besarnya untuk we don't know if someday we there, suatu hari mungkin kita ada kesempatan bisa ke level yang lebih tinggi, mau lebih berkontribusi buat negara, why not gitu. Tapi jangan give up, jangan menyerah. Saya yakin taruna-taruna khususnya di Politeknik Pelayaran Banten pasti juga punya keinginan yang sama untuk merasakan bagaimana sih pendidikan di luar negeri, jadi duta Indonesia di sana, terus berteman dengan banyak negara, memahami budaya, culture, itu jadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan dalam karir dan membuka banyak kesempatan untuk ke tingkat yang lebih tinggi, baik dari mungkin dari segi pengetahuan, mungkin kayak saya, your next project or next goal is maybe PhD. Amin. itu keinginan, karena orang yang sudah ke sana itu Pak David pasti pengen kembali lagi. Mudah-mudahan Pak David juga akan ke sana nanti suatu hari. Amin. Tapi kalau untuk karena dulu kekecewaan saya hanya saya ngambil di luar pasca, ngambil di dalam paskanya. Tapi mudah-mudahan sama dengan mimpinya. To pursue our dream kan. Mudah-mudahan. Seperti yang saya katakan tadi, tugas kita adalah melakukan yang terbaik, tapi jangan lupa andalkan Tuhan untuk selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan kita, karena tanpa Tuhan itu mustahil. Jangan lupa, satu resep yang tidak boleh dilupakan adalah minta doa dari restu dari orang tua, terutama ibu saya. Waktu saya mau pulang ke Indonesia 3 minggu, saya mau wisuda, ibu saya wafat. Padahal ibu saya pada saat itu pengen melihat saya wisuda. Itu adalah salah satu pengalaman terberat dalam hidup saya dan tidak pernah saya lupakan, karena saya harus membayar mahal kesusahan saya dengan kehilangan ibu saya. Pada saat saya wisuda 3 minggu, ibu saya wafat di Indonesia dan saya tidak bisa pulang waktu itu ke Indonesia. That's terrible moment for me. However, my colleagues, brother and sister at WMU, and also my professor and academic staff, they supporting me. Mereka memberikan support saya yang besar-besarnya. Pada momen tersebut saya membawa foto ibu saya ke podium dan saya mendapatkan standing applause dari profesor, dan sampai ibu kantin pun datang untuk ketemu saya. Saya tidak bisa lupakan banyak orang yang cinta sama saya pada saat itu, termasuk saya punya bapak sama ibu angkat orang Swedia asli, ibu kantin yang selalu hadir menemani saya. Dia bilang ke saya, "Putra, don't worry, so I will be there for you. I'm not your mother, but I will there. Try to be your mother." Jadi buat orang tuamu tersenyum di podium atas nama negaramu juga. Jadi saya menahan
kesedihan saya pada saat saya momen wisuda tersebut karena saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Profesor saya itu memberikan spirit ke saya juga, memberikan pelukan ke saya bahwa insya Allah ibu saya bangga. Ya, saya harapkan meskipun impian ibu saya tidak bisa melihat saya langsung, dan pada saat itu saya pulang ke tanah air, saya bawa ijazah saya dari World Maritime University, saya terbang ke Sumatera, lalu saya bawa ke makam ibu saya langsung. That's unforgettable moment in my life gitu. Tapi saya yang inginkan dari kalian adalah di situ adalah letak pengorbanan saya. Saya harus kehilangan ibu saya harus membayar mahal kesusahan saya. Ya mungkin ini sudah jalan hidup saya. Tapi buat teman-teman sekalian, jangan pernah menyerah terhadap mimpi. Percaya terhadap mimpi kalian. Dream big and believe in yourself. Ya, don't give up. Ya itu sih Pak David. Oke, baik teman-teman sekalian, senang sekali sore hari ini banyak informasi yang kita dapat ya. Banyak informasi yang kita dapat. Sebenarnya dari kemarin tuh saya pengen banget istilahnya ngobrol banyak dengan Mas Thank you. I'm really honored to be here to share with Mr. David also. Thank you for this opportunity. Thank you so much. Karena memang saya tuh pengen memberikan gambaran, karena banyak banget orang tua itu yang pemikirannya masih mengatakan ngapain sekolah pelayaran. Betul. Iya Dan kan? one thing Mr. David juga, anak-anak kita, taruna kita itu mereka tuh pasti bilang, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Itu gitu. salah satu masalah besar. Dan itu harus dipatahkan. Itu harus dipatahkan. Jangan bilang seperti itu, saya tidak bisa. Kamu harus bilang, saya bisa. Dan pasti bisa. Karena energi itu akan jadi masuk ke pemikiran kita, atau boleh dibilang secara afirmasi. Kalau kita bilang tidak bisa, maka energi itu nggak ada, turun. Tapi begitu kita bilang kita bisa, semangat itu selalu ada, dan jalan itu pasti dikasih Tuhan. Ya, insya Allah. Baik, ya. Begitu teman-teman sharing kita pada sore hari ini. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih, thank you so much for this opportunity. Sharingnya. I wish you there also ya. And all of you also, you have the equal position to be there as Indonesian student at World Maritime University someday ya. Insya Allah. Kapten David. Amin. Ya, semoga sesi sharing kita pada sore hari ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya kepada para alumni pelayaran. Karena Mas Ade sendiri selain tadi mengharumkan nama Indonesia, beliau adalah the first momen yang tidak saya lupakan. Pada saat itu saya terpilih jadi konduktor di graduation ceremony 2019, yang mana satu-satunya wakil Asia selama dekade di WMU. Dan selepas saya tampilkan pada saat itu, saya menarikan sedikit tarian Melayu Sumatera, karena saya dari Sumatera, dan saya mendapatkan standing applause, dan Pak Dubes, tiga dari Dubes dari London, dari Swedia, dan dari Mas datang, dan saya dikerumunin orang Swedia hanya minta foto dengan atribut Sumatera. Jadi itu pengalaman, kesempatan kita untuk membanggakan Indonesia lebih kalau ada di luar, Pak David. Oke, Mas Ade, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga sharing kita bisa bermanfaat. Salam sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.